Selamat sore semuanya. Kenalin aku Yazid bersama teman-teman dari kelompok Program Penyuluhan Hukum dan Kewarganegaraan Pancasila kelas 12. Hari ini kami akan membawakan webinar penyuluhan tentang hukum lalu lintas di Jatinangor khususnya untuk mahasiswa ITB. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat sedikit gambar tentang Jatinangor. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan terbesar yang ada di Jawa Barat, yang setiap tahunnya dihuni oleh ribuan mahasiswa dari berbagai daerah. Mobilitas yang tinggi membuat sepeda motor menjadi moda transportasi utama. Tapi kemudahan ini juga membawa tantangan. Kondisi jalan yang lebar dan lurus sering mendorong kita untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalan sementara kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga belum merata. Akibatnya, risiko kecelakaan meningkat baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Nah, di lingkungan ITB Jatinangor sendiri, kita tuh sering banget gak sih ngelihat pelanggaran seperti misalnya tidak memakai helm, bonceng tiga, terus habis itu orang yang melawan arah, habis itu berkendara ugal-ugalan. Nah, dari data Polsek Jatinangor ditunjukkan bahwa ratusan pelanggaran itu ada pelanggaran berat. Nah, ini menandakan bahwa kesadaran hukum dan keselamatan masih perlu ditingkatkan. Nah, sebagai mahasiswa, kita akan punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan budaya tertib yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menghormati keselamatan sesama dan membangun kehidupan yang teratur. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mengadakan seminar penyuluhan hukum lalu lintas bekerja sama dengan UPT K3L ITB dan Polsek Jatinangor. Tujuannya itu bukan cuma sekedar memberi informasi, tapi juga mengajak kita semua untuk berkomitmen mengubah perilaku berkendara agar kampus kita menjadi lebih aman dan tertib. Nah, dalam sesi ini kita akan berdiskusi, belajar dari perspektif hukum, dan mencari solusi bersama. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif. Oke, banyak tanpa ada basa-basi lagi, marilah kita mulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Askar Ranggana Diwastra, NIM aku 167255295, asal Fakultas dari FTI. Dan aku di sini ditemenin temanku Ayen yang nanti juga akan presentasi mengenai eh, penyuluhan hukum lalu lintas ini. Jadi penyuluhan hukum lalu lintas ini tuh suatu hal yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kesadaran lalu lintas. Untuk apa sih ngadain penyuluhan hukum lalu lintas ini? Pertama itu ya untuk kita biar sadar aturan, terus juga pastinya menjaga nyawa kita dan bangun budaya aman untuk orang lain yang di lingkungan kita. Kenapa sih penyuluhan hukum lalu lintas ini penting? Pertama itu karena aktivitas kendaraan itu tinggi banget di sekitar kampus. Banyak kendaraan yang berlalu lalang di area kampus. Lalu pelanggaran kecil ini juga bisa menjadi risiko kecelakaan yang besar. Misal nggak pakai helm, terus kita kecelakaan, kena kepala, itu bisa terjadi eh, cedera yang tidak diinginkan gitulah. Lalu ada pentingnya budaya tertib, bukan sekedar takut ditilang seperti itu. Apa aja dasar hukum lalu lintas? Jadi dasar hukum lalu lintas itu yang utamanya ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun karena kita di sini utamanya tentang pelanggaran gitu ya, jadi aku bahasnya lebih ke sanksi-sanksinya. Jadi di sini di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini itu yang pertama ada kita harus pakai helm SNI wajib. Kalau enggak itu dendanya bisa sampai 250.000 rupiah. Lalu dilarang melawan arus itu dendanya bisa mencapai 500.000 rupiah. Lalu juga ada larangan parkir sembarangan di daerah-daerah tertentu. Terus juga wajib taat rambu dan marka penegakan melalui etle atau kamera lalu lintas. Apa aja sih di kampus? Ini berdasarkan interview dengan UPT K3 ITB Kabupaten Bogor.
Pertama ada wajib helm, wajib wajib menggunakan helm di area kampus. Lalu untuk penumpang itu maksimal satu orang ya. Jadi satu motor dua orang gitu maksudnya, dua penumpang itu. Lalu untuk kecepatan maksimal itu di 25 km per jam. Parkir pun juga harus di area resmi, itu parkir yang di bawah ya biasanya. Lalu untuk pelanggaran itu nantinya akan digembok atau di blacklist kendaraannya sehingga tidak bisa masuk ke area kampus. Pelanggaran apa sih yang sering terjadi? Ini tuh biasanya di area kampus suka ada yang ngelawan arus, terus tidak pakai helm, ini sering banget. Ada parkirnya sembarangan, jadi di tengah jalan gitu. Terus melanggar marka yang tidak putus. Terus yang sering terjadi juga itu adalah bonceng tiga. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas saat ini? Kondisinya sekarang saat ini itu di depan Unpad kalau nggak salah dan itu meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan helm itu. Lalu kemacetan akibat parkir di bahu jalan itu juga sering terjadi. Terus karena personel yang terbatas jadi butuh lebih banyak kerjasama lah dari kitanya untuk gak ngelanggar gitu. Oke, ini ada data kecelakaan di bulan November tahun 2025 ini berdasarkan wawancara dengan Polsek Jatinangor. Jadi tidak ada kecelakaan fatal untuk bulan November ini, hanya satu kecelakaan ringan. Namun eh, banyak terjadi insiden yang diselesaikan pribadi. Biasanya Polsek sendiri yang menangani bukti dan saksinya. Oke, selanjutnya Ayan udah belum Oh, kedengar suara gue kan ya? Terdengar aman, nggak? Aman ya? aman. Oke, halo semua. Ya, perkenalkan nama nama saya Raindra Suryaharja, NIM saya 1672551 Oke. Ini di slide ke-8 ya. Kenapa kenapa orang tuh melanggar sih? Jadi alasannya dari hasil wawancara ya dia uh, mayoritas mah pengen cepat sampai, terus ikut-ikutan pelanggaran, ikut-ikut orang lain lah pokoknya, terus meremehkan resiko, malas parkir jauh, dan kurang pahamnya ya fungsi fungsi rambu rambu dan marka. Terus biasanya yang menarik tuh pelanggaran kecil seperti cuma lawan arus 10 meter justru paling berbahaya lah. Ya lanjut ya. Jenis pelanggaran berbahaya. Jadi paling berbahaya tuh ya kayak lawan arus, terus tidak memakai helm, terus menyalip di garis yang solid, terus parkir sembarangan. Sementara sementara ya ini sepele banget tapi ya jujur banget sih kayak misal bonceng tiga kamu tuh ya di jalanan terus ada ngebut di area kampus tuh juga nggak boleh terus potong jalur seenaknya lanjut. Terus kontribusi mahasiswa ya terhadap terhadap pelanggaran banyak mahasiswa tidak memakai helm saat jarak dekat, ada yang parkir sembarangan, terus ya ada yang bonceng lebih dari dua, dan sebagian tidak paham marka jalan. Lanjut sekarang. Terus himbauan dari Polsek dan UPT K3L. Terus itu biasanya sifat kendaraan dengan aman, hindari lawan arus, jangan potong jalur seenaknya dan selalu pakai helm sih. Itu emang pesan paling 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 terkenal. Lanjut. Eh, upaya kampus atau KL. Ya kalau bisa saranin ya ada speed bump terus gembok ban terus larangan masuk tanpa helm. Ya biasanya di blacklist kendaraan pelanggar ya. Terus parkir aman dan penyediaan shuttle. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa ya taat aturan hukum dan kampus. Terus jangan ikut-ikutan melanggar lah. Itu banyak banget biasanya. Terus utama utamakan ya aman. Jangan cepat-cepat. Terus kayak jadi contoh bagi lingkungan sekitar juga.
Solusi paling praktis ya simpan helm dengan benar, terus ya selalu siap dipakai gitu loh. Terus pastikan STNK masih aktif gitu. Terus hindari parkir dekat jalan raya, ya gunakan area parkir resmi lah. Terus manfaatkan shuttle kalau parkiran penuh. Terus ya saling ingatkan teman-teman ya karena ya keselamatan itu kolektif guys. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Aska dan Ayan memaparkan informasi tentang lalu lintas di area Jatinangor. Sekarang kami akan melanjutkan ke macarata berikutnya, yaitu marka-marka jalan yang harus diperhatikan di jalanan. Perkenalkan, nama saya Mario dengan NIM 167255505. Dan saya Najmi dengan NIM 167251169. Sekarang kita ingin menunjukkan beberapa video tentang marka jalan. Kecelakaan dan penilangan adalah dua hal yang sangat ingin dihindari oleh setiap pengendara bermotor. Bahkan, meski sudah melengkapi berbagai surat dan memakai alat pengaman berkendara, namun kecelakaan dan penilangan seringkali masih terjadi. Tahukah kamu, ternyata kurangnya pemahaman tentang arti marka jalan juga bisa menjadi sebab kecelakaan dan penilangan. Nah, untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara, yuk kita pelajari tentang marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berdasarkan pengelompokannya, setidaknya ada 5 jenis marka jalan yang harus kita ketahui. Nah, di video yang pertama ini, kita akan bahas jenis marka yang pertama, yaitu marka membujur. Marka ini dibagi menjadi 2, marka membujur tunggal dan membujur ganda. Marka membujur tunggal bisa berupa garis putus-putus. Fungsinya sebagai pemisah jalur dan lajur jalan. Pengendara diperbolehkan mendahului dengan melintasi marka ini. Lalu, marka membujur tunggal berupa garis utuh. Pengendara dilarang saling mendahului dengan melintasi marka ini. Marka garis ganda berupa garis utuh dan putus-putus. Lalu lintas yang berada di sisi garis putus-putus diperbolehkan mendahului dan melintasi marka garis ini. Namun sebaliknya, lalu lintas di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka garis ganda berupa 2 garis utuh. Pengendara dilarang mendahului maupun melintasi garis ganda ini. Itulah penjelasan mengenai marka jenis pertama. Untuk jenis marka selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Baik, jadi dari video yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa marka jalan yang penting untuk ditaati, terutama pada garis yang berada di tengah jalan. Marka-marka ini bukanlah hanya pajangan, tapi memiliki fungsi masing-masing yang menandakan aturan pada jalan tersebut. Marka-marka yang dimaksud adalah marka utuh dan putus-putus. Marka putus-putus berarti kendaraan yang berjalan dapat menyalip dengan melewati lajur sebelah, sedangkan marka utuh menandakan tidak diperbolehkan adanya nyalip. Namun ada juga kombinasi dari kedua marka tersebut, maka kendaraan dari sisi garis putus-putus diperbolehkan untuk menyalip, namun kendaraan dari sisi garis utuh tidak diperbolehkan untuk menyalip. Dari pembahasan video bagian pertama, kita bisa mengetahui apa itu marka jalan. Selain itu, kita juga sudah memahami tentang jenis marka yang pertama, yaitu marka membujur. Nah,
Di video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang jenis marka kedua, yaitu marka melintang. Marka melintang dibagi dua, yaitu berupa garis utuh dan garis putus-putus. Untuk marka melintang berupa garis utuh, berfungsi sebagai batas garis senti kendaraan pada saat lampu alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu apil menyala merah, baik di persimpangan jalan maupun zebra cross. Marka melintang berupa garis putus, berfungsi sebagai batas senti kendaraan saat memberi kesempatan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalur utama pada persimpangan jalan. Berikutnya, jenis marka ketiga, yaitu marka serong. Marka ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh, serta marka serong yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. Untuk marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh, digunakan untuk menyatakan 1. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan. 2. Pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan. 3. Pemberitahuan awal bahwa akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan. Dan yang keempat, larangan bagi kendaraan untuk melintasi marka ini. Lalu marka serong yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus. Marka ini memiliki fungsi yang sama dengan marka sebelumnya. Hanya saja, pengendara tidak boleh memasuki daerah marka sampai mendapat kepastian selamat. Marka serong memiliki dua pola yang berbeda, yakni pola chevron yang digunakan pada lalu lintas satu arah dan pola garis miring yang digunakan pada lalu lintas dua arah. Itulah penjelasan tentang marka melintang dan marka serong. Untuk jenis marka lainnya akan dibahas pada video berikutnya. Beberapa contoh marka jalan dari video yang telah ditampilkan adalah marka serong, yang berarti bahwa akan ada perpisahan jalan. Dan di gambar ini, marka serong tersebut merupakan marka serong berpola garis miring, yang berarti bahwa jalan tersebut merupakan lalu lintas dua arah. Kemudian di kanan ada juga marka melintang yang menunjukkan batas berhentinya kendaraan saat sebelum lampu merah atau penyeberangan. Baik, sekarang kita akan melihat marka jalan dan rambu lalu lintas yang tersedia di Jatinangor sendiri untuk memberikan gambaran dan meningkatkan kepekaan atas aturan pada lalu lintas lokal.
Seperti yang bisa dilihat, ternyata tidak begitu banyak marka jalan dan rambu lalu lintas yang ada di jalanan Jatinangor. Dan tidak semua yang ada di dalam video-video tersebut dapat ditemukan di sini. Sekarang, kita lanjut ke sesi wawancara dengan dua mahasiswa ITB pengendara motor dengan Haura dan Nadia. Halo, jadi di sini aku izin kenalan dulu ya. Namaku Nadia Alia Falisha dan dari NIM 1672530. Hari ini tuh aku mau sama Haura. Haura boleh kenalan dulu aja. Saya NIM 6725204. Nah, jadi hari ini aku sama Haura ini mau kayak diskusi ringan sama sumber kita. Jadi buat narasumber tadi yang udah diundang, boleh kenalan diri dulu nggak? Nama sama NIM. Ini kami. Ya. Boleh. Oke, perkenalin semuanya, aku Devan Irfan Syarif. NIM aku 165255057 dari Fakultas DR. Wow, halo. Halo. Halo, salam kenal. Kalau Terus buat narasumber selanjutnya boleh kenalan dulu nggak? Halo teman-teman, aku Atar Falalwimara dari FTI 167255529. Salam kenal ya, izin off cam dulu ya. Oh, jadi kita tuh di sini mau diskusi ringan nih, karena tema yang kita bawa juga tentang penyuluhan hukum. Jadi sebelumnya tuh akhir-akhir ini kan banyak banget ya kayak aturan baru di area kampus kayak kenaikan harga parkir, terus apa namanya kayak nggak boleh apa mahasiswa nggak boleh naik ke atas ke kampus sendiri. Terus tahu sendiri gimana chaosnya lalu lintas di area Jatinangor gitu ya, apalagi dekat-dekatnya kampus gitu. Jadi kita tuh punya beberapa pertanyaan buat buat Atar sama Devan, ya kan? Iya. Oke, oke. Jadi satu nih. Sebelumnya tuh kalian udah familiar belum sama aturan-aturan lalu lintas yang ada di area kampus? Kayak sering denger gitu nggak? Atau kalian taunya tuh dari mahasiswa lain ke kalian atau dari kayak ITB-nya sendiri yang ngasih tahu gitu? Untuk aku sih familiar sih lumayan lah ya. Tapi biasanya aku familiarnya cuma yang penting-penting aja ya. Kayak batas kecepatan, terus jalurnya harus pakai yang mana, parkir harus di mana gitu. Hmm. Biasanya Kalau kamu dari taunya dari, sorry. Biasanya nggak kamu apa-apa. taunya dari, oh ya boleh, Atar dulu deh baca dulu. Sorry. Oh ya, sorry. Jadi kalau Iya, iya. dari aku sih, ya untuk awal sih yang untuk penggunaan helm cukup agak kaget ya. Terus Hmm. tadi untuk yang kenaikan harga parkir, aku tahunya lebih dari Instagram sih malah, dari akun-akun Hmm. IG itu daripada dari ITB sendiri. Itu sih. Maaf tadi nyelak ya, sorry. Oh iya, nggak apa-apa, nyantai aja. Terus, em, mungkin boleh lanjut ke Aura deh. Gimana? Kamu ada pertanyaan kan pasti buat mereka juga. boleh. Jadi kalau kalian itu pernah nggak sih melanggar aturan lalu lintas kayak gak pakai helm atau ngebut, kayak nyelip atau kayak gitu-gitulah? Kayak ceng lu, ceng tri gitu. Oh iya. Juga sering kan ya? Oke, jujur aku pernah. Nah, Soalnya waktu itu kepepet waktu mau ke kelas. hmm, Terus ada temen yang mau nebeng juga kan kayak gitu. kayak Kepepet sendiri. waktu ya, Iya kok. buru-buru. Buru-buru. Kalau Atar, Kalau aku sih jujur pernah, nggak usah munafik lah ya, bonceng iya empat iya pernah. iya. Helm nggak pakai pernah, ngebut juga pernah, karena kan kepepet waktu jadi kayak kebutuhan sendiri Hmm, sih, gitu iya sih. sih. Oke. Terus eh, kan kebanyakan tuh kan melanggar karena kepepet waktu, terus jarak dari bawah itu ya, yang dari depan pintu gerbang ke kelas tuh kan jauh ya. Jadi mau nggak mau kayak ngelanggar dan ya sebenarnya nggak bisa dibenerin juga. Jadi tapi pasti ada lah alasan kenapa gitu kan. Terus
Kalau menurut kalian, jujur-jujuran aja nggak apa. Jadi kayak kita diskusi ringan aja. Menurut kalian tuh ada nggak sih kayak aturan lalu lintas di area kampus itu yang memberatkan kalian gitu? Kata aku ya, karena aku kadang juga pakai mobil, Hmm? itu parkiran mobilnya jauh banget. Beneran kayak dari satpam langsung harus ke misalkan ke KU3 itu kan jauh banget ya. Hmm. Mungkin motor juga cukup jauh juga kalau kita misalkan tujuannya agak jauh Oke. kayak KU3. Hmm. Oke, oke. Jadi karena ada aturan yang memberatkan tuh akhirnya jadi timbul ini nggak sih eh, keinginan untuk melanggar. Betul, betul. Kalau Atar gimana? Jadi boleh diulangin nggak pertanyaan tadi? Sorry. Oke, oke. Jadi kayak menurut kamu tuh ada nggak sih aturan lalu lintas yang di area kampus itu yang memberatkan kamu sebagai pengendara kendaraan? Jujur kalau dari pola sendiri kan udah punya aturan sendiri ya. Ya Iya, pakai helm dan ya asli gitu. itu ITB juga menerapkan itu asli menurut aku sih nggak kenapa-napa dan itu asli baik. Tapi secara realistis itu agak mungkin agak memberatkan karena ya itu lagi dinamika lapangan yang terjadi itu loh. Hmm. Contohnya kalau yang memberatkan tuh kayak gimana? Kayak contoh spesifiknya aturan kayak, oh aku nggak punya helm dua atau nggak punya helm gitu, helmku dipinjam, jadi kayak menurutku pakai helm itu apa memberatkan atau gimana? Jadi kayak ada nggak aturan tertentu yang menurutmu itu memberatkan kamu sebagai pengendara? Kalau untuk eh, driver kan memang wajib ya pakai helm, tapi pada Ya. saat itu kayak helm sendiri tuh pernah hilang di ITB gitu. Jadi pas balik Oh, emang kepergok sendiri gitu. Pas ditanya, hmm, kok nggak lapor, kok nggak pakai helm? Ya karena yang kan nggak tahu gitu, karena hilang, karena dicuri, nggak tahu gitu. Jadi itu sih lebih ke ya, ya, hal-hal yang seperti itu sih. Tapi ya kalau sih. dari aturan sendiri ya, Pak, pasti kalau masing-masing. Hmm, paham, paham, paham. Jadi benar sih, kayak kalau dari obrolan kita tadi itu eh, alasan kalian manggar itu emang karena ada sesuatu hal yang memberatkan kalian juga gitu kan? Paham, paham, paham. Boleh deh, boleh lanjut. Jadi kalian tapi pernah nggak kamu kayak ngerasa bersalah dengan melakukan pelanggaran itu kayak Ya. Aku sih ngerasa bersalah ya. Kadang aku kan misalkan ngelanggar nih, orang-orang harus parkir di parkiran motor yang seharusnya, Ya. terus aku ngelanggar gitu. Nyalip, ada Hmm, guilty-nya, ada rasa guilt-nya. hmm. ya, Aku sih juga sih, kalau misalnya perkara parkir, alhamdulillah masih sadar diri ya. Maksudnya nggak sampai masuk ITB parkir, masih aman. Terus Oke, oke. kalau misalkan perkara helm dan agak-agak ngebut, jujur itu karena rasionalisasi takut mati aja sih. Jadi kayak merasa bersalah juga gitu. Oke, oke, oke. Kalau ini sebenarnya diskusinya kan bakal flow-flow gitu aja ya. Tapi kalau kalian sendiri ada nggak sih kayak harapan atau saran gitu buat pihak kampus tentang entah apa ya, tentang aturan lalu lintas yang ada di area kampus gitu. Entah kalian kayak tolong dong apa parkirnya diperluas kayak atau gimana atau apalagi kan tadi ada juga itu kasus kehilangan tapi apa susah ngurusnya jadinya makin malas buat pakai helm karena gimana gimana. Kalian ada nggak sih kayak eh, entah saran atau kritik apapun itu buat kampus gitu. Jadi kita bisa sampaikan ke pihak K3L karena kita juga lagi kerjasama sama pihak kita K3L gitu. Kalau bagi aku sih aturannya sebetulnya udah oke aja, tapi apa kita ngelanggar tuh karena mungkin dari aku sendiri ya, Ya, misalkan ya. jalannya jauh. Nah itu tuh karena apa ya, shuttle-nya kataku bisa ditingkatin shuttle lebih banyak biar kita bisa apa ya masanya bisa lebih masuk ke shuttle lebih banyak gitu. Terus jadi pada nggak ngelanggar juga. Oke, oke. Boleh, boleh. Kalau aku dari sisi pengendara motor sih lebih ke ini sih. Jadi kalau misalnya ada waktu tertentu masuk ke jam 12 pasti kan untuk parkir motor yang di sini. Dan itu jujur Ya, aja jaraknya jauh banget. Jadi menurutku sih sebaiknya ada sistem apa ya?
alir yang lebih baik lah. Jadi kayak tidak memberatkan mahasiswa untuk jalan jauh gitu. Tapi untuk overall sih masuk akal sih, pakai helm dan lain-lain itu masih masuk akal. Oke, oke. Oke deh, karena kita juga udah selesai nih yang mau kita interview, udah pertanyaannya juga udah habis, terus saran-saran dari kalian juga bakal kita tampung dan kita sampaikan juga ke K3L. Jadi makasih buat Devan dan Atar udah join ke webinar kita. Thank you, thank you. Yuk, Oke, Thank you. thank you ya. Thank you. Oke, oke. Thank you Nice. juga. Yoi, Izin, Li. thank you. Dah. Baik, oke, bertepatan dengan selesainya proses wawancara dengan dua narasumber, yaitu teman-teman sepantaran kami dari mahasiswa baru ITB 2025, berakhir pula keseluruhan sesi dari webinar yang kami telah laksanakan. Jika harus diberikan kata-kata penutup, maka tentunya webinar ini berfokus demi kebaikan dan demi proses refleksi kita bersama sebagai mahasiswa baru yang baru memasuki wilayah, baru tentunya diberikan kemandirian dan kepercayaan dari orang tua kita untuk bisa mengendarai dan bisa bertanggung jawab dengan moda kendaraan pribadinya masing-masing, terutama dalam penggunaan motor di dalam area maupun luaran area ITB. Itulah mengapa diharapkan lebih meningkatnya kembali dari sisi ketertiban, dari sisi penaatan dari peraturan atau hukum lalu lintas yang telah ditetapkan oleh instansi ITB itu sendiri maupun peraturan dari instansi pemerintah dan Polres yang sebagai penaat dan sebagai pihak yang bertugas untuk menjaga ketertiban lalu lintas di lapangan secara langsung. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memiliki kesadaran yang tepat, kesadaran kolektif untuk bisa terus konsisten menerapkan dan bisa konsisten untuk terus tertib, terus patuh, terus sadar akan norma-norma yang diperlukan, dan untuk memastikan keselamatan bersama, bukan hanya sebagai mahasiswa, namun kepada masyarakat dan warga sekitar. Itulah mengapa tentunya diperlukan kesadaran kolektif, diperlukan jika kamu menonton video ini, maka sampaikanlah kepada teman, sanak, saudara, atau tentunya warga-warga Jatinangor yang menempati wilayah dan memiliki motor, maka dipatutkanlah bagi kalian untuk bertanggung jawab. Dan tentunya perbuatan tersebut akan melibatkan resiko-resiko, entah itu positif atau negatif, kepada sekitar. Itulah mengapa jangan egois dan teruslah menaati, teruslah berperan semaksimal mungkin sebagai mahasiswa yang tahu dan peka akan masalah sosial yang dialami saat ini. Sekian pemaparan dan tentunya dari sesi wawancara, dari sesi session, dan dari materi juga diharapkan semuanya mengalami kesepahaman yang sama. Sekian sesi webinar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.